Pernah nggak kamu merasa kepala penuh, seperti ada segudang pikiran yang nggak bisa diam? Kadang kita terlalu banyak berpikir, berlebihan memikirkan hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi, yang akhirnya bikin kita lelah sendiri. Kalau kamu pernah merasa begitu, kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga berjuang melawan overthinking. Tapi ada sebuah filosofi kuno yang bisa jadi solusi, yaitu stoikisme. Stoikisme bukan tentang menahan diri dari emosi atau mematikan perasaan. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita bagaimana menghadapi tantangan hidup dengan tenang, bahkan ketika emosi negatif sedang melanda. Ada pepatah terkenal dari Epictetus, salah satu filsuf stoik. Dia berkata, bukan apa yang terjadi pada kita yang membuat kita menderita, tapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Artinya yang penting bukan apa masalah kita, tapi bagaimana kita merespon masalah itu. Mari kita lihat contohnya. Ketika kita dihadapkan dengan kegagalan, apa reaksi pertama yang sering muncul? Biasanya kita cemas, marah, atau bahkan mulai meragukan diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif seperti, aku nggak cukup baik, atau apa yang salah denganku mulai muncul. Ini adalah bentuk overthinking. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu tenggelam dalam emosi tersebut. Kita punya kendali penuh atas bagaimana kita merespon situasi itu. Fokuskan energi kita pada apa yang bisa kita kendalikan, bukan pada apa yang berada di luar kendali kita. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, pernah berkata, "We suffer more often in imagination than in reality." Maksudnya, seringkali kita menderita bukan karena apa yang benar-benar terjadi, tapi karena ketakutan atau kekhawatiran yang kita ciptakan sendiri. Overthinking membuat kita membayangkan skenario-skenario terburuk yang bahkan mungkin gak akan pernah terjadi. Dan pada akhirnya kita menyiksa diri sendiri dengan pikiran-pikiran itu. Jadi bagaimana kita bisa mulai menerapkan stoikisme untuk mengatasi overthinking? Pertama, berhentilah sejenak. Saat kita merasa pikiran mulai berputar-putar dan kita tenggelam dalam kecemasan, berhenti dan ambil napas dalam-dalam. Stoikisme mengajarkan kita untuk memberi ruang antara stimulus, apa yang terjadi, dan respons, bagaimana kita bereaksi. Ini memberikan kita waktu untuk berpikir jernih, bukannya langsung tenggelam dalam emosi. Kedua, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Misalnya, kamu lagi khawatir tentang proyek di tempat kerja. Alih-alih fokus pada hasil akhir yang belum tentu sesuai harapan, fokuslah pada usaha yang bisa kamu lakukan sekarang. Apa yang bisa kamu kerjakan saat ini untuk memperbaiki situasi? Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terobsesi dengan hasil akhir, tapi lebih pada proses yang ada di hadapan kita. Dan yang ketiga, terima ketidakpastian. Hidup memang penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, tapi overthinking justru muncul dari keinginan kita untuk mengendalikan segalanya. Padahal kita nggak bisa. Kita nggak bisa mengendalikan masa depan, nggak bisa memprediksi semua yang akan terjadi. Yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri dan bagaimana kita merespons setiap momen yang kita alami. Ambil contoh dari Warren Buffett, salah satu pengusaha sukses paling terkenal di dunia. Buffett dikenal dengan ketenangan dan fokusnya. Dia pernah berkata, "You only have control over yourself and your actions. Everything else is a distraction." Dia paham bahwa untuk mencapai produktivitas dan kesuksesan, kita harus fokus pada apa yang benar-benar bisa kita kendalikan dan membiarkan yang lainnya berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, saat overthinking mulai menyerang, ingatlah bahwa kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk fokus pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang dan melepaskan kecemasan terhadap apa yang di luar kendalimu. Akhirnya, stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin datang dari kemampuan kita untuk menerima dunia sebagaimana adanya dan fokus pada hal-hal yang benar-benar ada di dalam kendali kita. Ketika kita bisa mempraktikkan ini, kita cuma jadi lebih tenang, tapi juga lebih produktif. Karena energi kita nggak lagi terbuang pada hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Jadi, mari kita bersama-sama belajar untuk berhenti overthinking dan mulai fokus pada apa yang benar-benar penting. Ingatlah, kamu punya kendali penuh atas bagaimana kamu merespon hidup ini. Itu kekuatanmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan bagaimana kamu menghadapi overthinking, dan siapa tahu kamu bisa membantu orang lain dengan kisahmu. Sampai jumpa di video berikutnya.